itu adalah bulan suci. Ada Dzulhijjah, itu bulan suci. Ada Dzulqa'dah, itu bulan suci, bulan yang dilarang untuk berperang. Jadi ada 4 ya. Maka bulan-bulan itu adalah bulan yang umat Islam tidak boleh untuk berperang. Maka kalau di bulan-bulan tersebut hendaknya umat Islam tidak boleh untuk berperang. Sebagaimana pada saat berada di tanah suci atau tanah haram, khususnya di Masjidil Haram. Maka Al-Quran mengatakan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian. Tetapi kalau mereka memerangi itu baru boleh. Jadi sifatnya adalah mempertahankan diri atau sekedar membalas. Kenapa? Karena kesucian Masjidil Haram. Maka sampai-sampai perang di sana tidak boleh. Sama juga kesucian bulan suci. Maka itu tidak boleh untuk kemudian dijadikan sebagai waktu untuk berperang. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, maka hendaknya kalian perangi mereka. Jadi meskipun di tanah suci atau di bulan suci, kalau ternyata mereka memerangi kaum muslimin, maka Al-Quran mengizinkan kita untuk memerangi mereka meskipun statusnya ada di tanah suci, dengan catatan jika mereka di tanah suci tersebut masih mengangkat senjata. Kalau tidak ya tidak boleh. Meskipun tadinya bermusuhan, begitu masuk tanah suci maka tidak boleh untuk menyerang kecuali kalau mereka melakukan penyerangan. Nah, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadzalika jazaul kafirin. Yang demikian itu adalah balasan untuk orang-orang kafir. Karena ada kalanya orang kafir memanfaatkan situasi. Mereka tahu, wah ini umat Islam kalau di tanah suci tidak akan nyerang. Kalau begitu kita serang saja di tanah suci misalnya. Atau mereka punya pikiran, kalau umat Islam itu kalau di bulan suci, di bulan-bulan haram tidak boleh perang. Kalau demikian kita serang saja di bulan haram biar mereka tidak menyerang, tidak membalas, karena ada larangan untuk berperang. Tetapi itu kemudian dipatahkan dengan firman Allah, asy-syahrul haram bisyahril haram. Jadi kalau mereka melakukan penyerangan di bulan haram, maka boleh pula dibalas di bulan haram. Ketika mereka memerangi kaum muslimin di bulan suci, maka boleh dibalas di bulan suci. Tetapi singkatnya, kaum muslimin tidak boleh untuk memulai. Ora oleh marah-marahi gawe perkara karena sedang berada di bulan suci. Ora oleh marah-marahi golek perkara karena sedang ada di Masjidil Haram. Kalau ternyata mereka mengangkat senjata, maka boleh diperangi. Kenapa? Itulah balasan untuk orang-orang yang kafir. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini kita juga perlu memahami bahwa peperangan yang dituntunkan di dalam Islam itu harus dikerjakan dengan apa istilahnya perhitungan yang matang. Tidak boleh kemudian gerusah-gerusuh. Maka orang-orang yang mengikuti perang pun mereka memang sudah memiliki kemampuan di medan perang, terutama sekali mereka i'dad. Jadi yang paling penting dalam perang itu adalah i'dad. Apa itu i'dad? Persiapan. Persiapan yang paling penting adalah persiapan ilmu. Jadi tentang adab-adab di dalam berperang. Karena ketika mereka tidak melakukan i'dad, tidak melakukan persiapan ilmu, itu bisa jadi banyak melanggar aturan-aturan agama pada saat berperang karena tidak menyiapkan ilmu. Maka ini semua bisa ditaati, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi mengenai masalah adab-adab bisa ditaati jika ilmunya sudah disiapkan. Kalau ilmunya tidak disiapkan, bagaimana mungkin akan melakukan adab-adab yang benar? Bahkan tujuan perang fisabilillah pun bisa melenceng karena ilmunya tidak disiapkan. Kita betapa sering mendengar bahwa ada orang yang berperang dengan bermodalkan jimat.
Berarti ilmunya belum disiapkan, karena pada saat perang justru malah melakukan kesyirikan bertawakal kepada jimat. Ada yang berperang dengan menyiapkan ilmu kebal, rawa rontek misalnya, supaya kalau dipotong bisa nyambung lagi. Mestinya ketika berperang itu fi sabilillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk tawakal kepada Allah, tetapi justru malah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bahkan fatal akibatnya, merusak akidahnya, karena tidak adanya iqdad, tidak adanya persiapan ilmu. Sehingga bukan saja pada saat perang tersebut kehilangan nyawa, tapi juga kehilangan akidahnya, karena tidak ada persiapan ilmu agama terlebih dahulu. Maka segala sesuatunya itu yang paling utama adalah menyiapkan ilmu. Fa in tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Jadi kalau mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali kepada orang yang zalim. Jadi di dalam peperangan, di dalam Islam, kalau mereka orang-orang kafir berhenti, ya berhenti, dan tidak ada permusuhan lagi kecuali kepada orang-orang yang zalim. Misalnya kalau kemudian berhenti lalu terjadi perjanjian damai, sudah disepakati berdamai antara kedua belah pihak, pokoknya kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat damai, tidak melanjutkan peperangan dengan syarat 1, 2, 3 dengan beberapa poin misalnya, maka wajib untuk ditaati jika itu sudah disepakati, dan tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Sebagaimana di dalam hadis Nabi disebutkan, man qatala mu'ahadatan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang sudah terikat perjanjian damai, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Jadi kalau sudah terikat perjanjian damai kemudian kita membunuh atau menyerangnya, maka justru di situ disebutkan oleh Nabi tidak akan mencium aroma surga. Maka rugilah karena tidak mencium aroma surga. Karena biasanya yang semacam ini modalnya hanya semangat, penting aku wani, yang penting saya bisa. Maka yang terjadi adab-adab itu tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Dan memang Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, harus kita akui keberanian itu penting. Berapa banyak orang yang punya ilmunya, sudah belajar tentang masalah fikih perang, sudah belajar mengenai masalah persenjataan, tetapi mereka tidak berani terjun berperang. Karena memang sebenarnya keberaniannya juga penting. Tetapi ingat, keberanian yang pada tempatnya. Karena berapa banyak orang yang memiliki sifat berani, tetapi berani yang tidak pada tempatnya. Karena keberanian itu sangat bagus kalau diletakkan pada tempatnya. Tetapi keberanian yang diletakkan bukan pada tempatnya, maka akibatnya bukan sesuatu yang baik, tetapi bisa sesuatu yang buruk. Kalau di Jogja akhir-akhir ini kita sering mendengar kelitih anak-anak muda yang mereka bermodalkan parang atau gir, apalagi selain parang sama gir, golok atau celurit yang lainnya. Mereka berani memang, tetapi tidak pada tempatnya. Justru itu zalim. Itu zalim. Justru itu membuat onar. Justru itu berdosa. Sudah zalim, onar, berdosa, dan dicaci maki oleh banyak orang, dan didoakan buruk oleh banyak orang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, keberanian itu tidak selalu bermakna positif, tetapi juga tidak selalu bermakna negatif. Yang paling penting keberanian itu ditempatkan pada tempatnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Disinilah bahwa bertakwa kepada Allah itu di mana saja berada, termasuk pada saat jihad fi sabilillah. Maka di dalam Islam orang yang berperang jihad fi sabilillah itu tetap diajarkan untuk sholat, yang kita kenal dengan istilah sholat khauf.
Maka sangat ironis sekali ketika kaum muslimin bukan pada saat perang lalu mengaku repot kemudian tidak sholat. Padahal pada saat perang sekalipun, pada saat nyawa terancam sekalipun,